Ketika kita melihat pada pandangan pertama, perilaku induk kera terhadap bayinya mungkin tampak kasar. Sebenarnya hal ini adalah bagian dari proses penyapihan yang sangat penting. Dengan mengajarkan bayi mereka untuk menjadi mandiri dan mengenali makanan, induk kera memastikan kelangsungan hidup dan kemampuan bayi kera untuk bertahan hidup di alam liar. Proses ini juga menunjukkan bagaimana kera menggunakan pendekatan disiplin yang tegas, tetapi penuh kasih sayang dalam membesarkan anak-anak mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bayi kera tidak bergantung sepenuhnya pada induknya dan mulai belajar mencari makan sendiri. Induk kera terkadang terlihat mendorong atau menjatuhkan bayinya dari pohon kecil. Ini bukan tindakan kekerasan, melainkan cara untuk melatih bayi kera agar terbiasa dengan lingkungan sekitarnya. Dengan terus mendorong bayinya untuk bergerak dan bermain, bayi kera belajar mengenali jenis makanan, tempat makanan terbaik, dan cara mendapatkannya. Ketika kita melihat induk kera tampak menggigit atau mendorong bayinya, sebenarnya ini adalah bagian dari disiplin yang diterapkan oleh sang induk. Induk kera menggunakan metode ini untuk mengajarkan bayi mereka bahwa menyusui tidak bisa dilakukan sepanjang waktu. Banyak orang mengira bahwa ketika induk kera menggigit atau menjambak rambut bayinya, mereka sedang melakukan tindakan kasar atau agresif. Namun perilaku ini sebenarnya adalah bagian dari proses penyapihan yang bertujuan untuk mendidik dan mempersiapkan bayi kera agar bisa mandiri. Proses ini membantu memperkuat otot-ototnya untuk berlari, memanjat, dan berjalan dengan baik di masa depan. Penyapihan yang bertahap. Proses penyapihan pada kera tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung secara bertahap. Umumnya penyapihan dimulai saat bayi kera berusia antara 2 hingga 4 minggu dan berlangsung hingga usia 12 hingga 14 bulan. Pada tahap awal, induk kera akan mulai mengurangi frekuensi menyusui dan mendorong bayinya untuk belajar makan makanan padat yang dijatuhkan oleh induknya. Pada usia sekitar 4 bulan, penyapihan mulai dilakukan dengan lebih intens. Menyusui hanya diperbolehkan pada siang hari setelah sesi mencari makanan selesai. Sementara pada malam hari, menyusui lebih bersifat untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman. Bayi kera mulai bermain, memanjat, dan berinteraksi dengan bayi kera lainnya. Serta belajar dari ibu-ibu lain dalam kelompok yang seringkali adalah saudara perempuan atau neneknya. Ini adalah bagian penting dari perkembangan sosial dan emosional bayi kera yang mempersiapkan mereka untuk hidup mandiri dalam kelompok.
Meski begitu, beberapa induk kera tetap menyusui anak mereka yang lebih tua pada malam hari. Terutama pada anak perempuan, karena anak perempuan cenderung tinggal bersama induknya sepanjang hidup. Penyapihan pada kera juga melibatkan sosialisasi dengan anggota kelompok lainnya. Meskipun istilah penyapihan biasanya menunjuk pada proses peralihan bayi dari susu ke makanan padat, dalam konteks perilaku kera, istilah ini juga dapat dikaitkan dengan upaya mendorong kemandirian. Induk kera mungkin menggigit atau mendorong anaknya sebagai cara untuk memberi sinyal bahwa bayi perlu mulai menjadi lebih mandiri. Perilaku ini mungkin tampak kasar, tetapi di alam liar ini merupakan bagian dari proses alami mengajarkan keterampilan bertahan hidup. Monyet muda belajar tentang lingkungan dan interaksi sosial melalui kombinasi perawatan keibuan dan tantangan yang mereka hadapi dalam kelompok sosial. Meski kasar, perilaku ini dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran yang mempersiapkan mereka untuk kehidupan dewasa. Singkatnya, meskipun perilaku ini mungkin tampak kejam dari sudut pandangan manusia, perilaku ini berakar pada keharusan biologis dan sosial yang mengatur perilaku kera. Memahami pertindakan ini memerlukan perspektif yang mempertimbangkan kelangsungan hidup dan dinamika sosial spesies tersebut. Induk kera tidak benar-benar menggigit, tetapi menggigit simbolis, yaitu mendorong, menginjak dan menarik rambut serta dengan kaki untuk membuat bayi melepaskannya. Ini adalah awal dari disiplin. Sang ibu ingin anak-anaknya yang sangat muda untuk turun, belajar berjalan, membakar energi dan merasa lapar. Jika mereka lapar, mereka memiliki keinginan untuk mengambil sedikit makanan yang dijatuhkan sang ibu saat dia makan, sehingga belajar mencari makan. Dengan membuat bayi terus berjalan dan bermain di sekitar kaki sang ibu, bayi juga belajar mengenali apa yang merupakan makanan, apa yang bukan, di mana makanan terbaik, dan bagaimana mendapatkannya. Itu memperkuat otot-ototnya untuk berlari, memanjat, dan berjalan di kemudian hari. Dengan ibu yang duduk bersama kelompok ibu-ibu lain, awal sosialisasi terjadi pada bayi belajar bermain, memanjat dan melompat satu sama lain dan berinteraksi dengan seseorang selain ibu. Pada sekitar 4 bulan, penyapihan dimulai dengan sungguh-sungguh dan menyusui hanya diperbolehkan tengah hari setelah mencari makan sejak matahari terbit. Tidur siang, perawatan lebih banyak menyusui adalah kegiatan tengah hari dengan lebih banyak mencari makan di sore hari. Menyusui untuk kenyamanan, ikatan keselamatan dan keamanan diperbolehkan setelah gelap saat mereka menetap di pohon untuk tidur. Merupakan tanggung jawab ibu untuk mengajarkan semua yang dibutuhkan bayi ini seumur hidup. Mereka tahu di masa depan mereka pasti akan bertengkar, sehingga mereka membuat bayi kurang peka. Beberapa bayi lebih keras kepala daripada yang lain dan itu membutuhkan pengajaran yang agresif.
Samping itu, mereka pada dasarnya melatih bayi mereka untuk memahami bahwa payudara susu ibu mereka bukanlah susu batangan selama 24 jam. Jika tidak, bayi-bayi itu akan terus menyusu sepanjang hari, yang mana menjengkelkan secara fisik dan mental. Menyapih mereka pada usia beberapa hari pada dasarnya mengajarkan mereka sopan santun dan tahu bahwa ibu mereka yang mengendalikan susu, bukan mereka, dan bahwa ada aturan dan konsekuensinya.